Jemaat FGF City Park, selamat datang dalam ibadah online Minggu 21 Februari 2021. Kami menyambut Anda dengan penuh sukacita dan kami berharap Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat. Berikut kami sampaikan agenda dalam sepekan. iCare setiap hari Rabu mulai pukul 7 malam. Bagi gembala iCare bisa mempersiapkan iCare-nya masing-masing, dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum terlibat di dalam iCare bisa menghubungi Bapak Aryawan. Untuk doa malam kita fokuskan kepada mesbah keluarga setiap hari mulai pukul 9 malam. Bapak Ibu Saudara bisa berdoa bagi bangsa dan negara kita, terkhususnya untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam. Kami percaya ada mujizat dan lawatan Tuhan terjadi di dalam bangsa kita. Untuk TY2C setiap hari Sabtu mulai pukul 6 sore. Kami mengajak untuk usia teen dan youth bisa bergabung bersama, bertumbuh bersama di dalam Tuhan. iKids setiap hari Minggu mulai pukul 6.45 pagi bersama Superbook. Bagi Bapak Ibu Saudara bisa mendampingi putra-putrinya untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Segala bentuk persembahan, baik itu persembahan hari ini, persembahan perpuluhan, ataupun persembahan ucapan syukur bisa dimasukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja di setiap hari mulai pukul 8 hingga 2 siang. Atau Bapak Ibu Saudara bisa memberikan melalui transfer ke rekening berikut. Demikian agenda dalam sepekan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dan sukacita dari Tuhan. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel FGF City Park. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, shalom. Ada sukacita saat pada pagi hari ini, amin. Ya puji nama Tuhan, haleluya. Dan Dia Allah yang layak disembah. Mari kita sembah Dia, kita bersatu hati dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Dan saat pada pagi hari Tuhan, kami siap untuk memuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, ya Tuhan, saat pada pagi hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Kebajikan tersedia bagiku, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Siap melakukan bagi Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi. Setiamu Tuhan nyata dalam kehidupan kami, setia bagiku, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, untuk menyediakan, aku diberkati.
firman Tuhan. Sebab Dia Allah sanggup memberkati setiap kita. Aku diberkati, atas sempurna. Siap lomba bagi Tuhan, amin. Bagiku, aku diberkati, limpah karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Haleluya. Yes, yang diberkati Tuhan sorakan haleluya. Haleluya. Yes Lord Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, ini sembah kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan, hanya untuk Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya ini Tuhan yang kami bisa berikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari buka suara kita mau sembah Dia. Naikkan ucapan syukur kita. Haleluya. Haleluya. Yes. Sebab Engkau Allah kami yang baik Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia, mari sembah Dia, Yesus Tuhan. Yesusku, penyelamatku, sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan. Ya Yesus Tuhan, ku memuji keajaiban kasih. Kau menghibur kami, pelindung, menara kekuatan. Dialah semua yang bernafas, tak berhenti menyembahmu. Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini sembah kami Tuhan, hanya bagi Engkau Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih, sebab Dia menghibur kita.
Ya Tuhan, sebab Engkau Allah kami yang besar. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Haleluya. Yesus terlebih. Mari nyatakan Dia yang lebih besar dari pergumulan kita. Dia yang lebih besar dari sakit penyakit kita. Di dalamku, di dalam. Mari nyatakan Engkau Tuhan yang lebih besar dari apapun Tuhan. Lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih. Sebab Engkau lebih besar dari apapun Tuhan. Lampu di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku selama-lamanya. Mari suarakan haleluya. Ya Tuhan, hanya ini Tuhan pujian kami Tuhan. Hanya ini sembah kami Tuhan. Saat pada pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur punya Allah yang besar seperti Engkau. Punya Allah yang ajaib seperti Engkau Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun sakit penyakit kami Tuhan, Engkau jauh lebih besar dari semuanya itu Tuhan. Dan saat pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Engkau berbicara Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah saat pagi hari ini. Sungguh kita bersyukur apabila kita bertemu kembali ya, walaupun melalui online, dan saya harapkan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah dalam kondisi yang sehat, diberkati Tuhan luar biasa. Baik Bapak Ibu Saudaraku ya, saat pagi hari ini kita kembali akan belajar kemudian firman Tuhan, dan pagi hari ini firman Tuhan akan saya beri judul tidak pernah lupa. Langsung saja kita akan, Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Yesaya, ya. Yesaya pasal yang ke-49. Yesaya pasal yang ke-49. Bapak Ibu Saudara bisa buka Alkitab masing-masing. Yesaya 49 ayat 14 sampai 16 terlebih dahulu akan kita baca. Firman Tuhan berkata demikian, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Bapak-Ibu Saudara, jelas Tuhan berkata untuk kita bahwa sekali-kali pun Dia tidak akan pernah melupakan kita. Walaupun seperti gambarkan ada seorang ibu yang melupakan bayinya. Apa yang menjadi persoalan bagi kita saat pagi hari ini yang akan kita bahas Bapak Ibu Saudara. Tetapi terlebih dahulu saya juga akan memberikan ilustrasi sebagai jendela kita untuk kita bisa membahas kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi saat pagi hari ini. Ilustrasi saat pagi hari ini mungkin saya bisa menggambarkan bahwa ketika anak sudah menginjak remaja, mulai remaja, mereka akan menemukan dunianya sendiri. Dunia yang baru buat mereka. Misal, kawan-kawan yang baru. Atau mungkin kalau sudah lebih dewasa lagi setelah lulus SMA atau lulus kuliah, mereka akan menemukan kawan sekerja baru. Mereka akan kemudian yang sudah dewasa akan menemukan pacarnya, pasangannya. Atau mereka akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka anggap orang-orang penting bagi kehidupan mereka. Yang memberi pengaruh penting buat kehidupan mereka. Dan mereka sedikit demi sedikit akan berusaha melepaskan pengaruh orang tua terhadap mereka. Bukan berarti mereka tidak mencintai orang tua. Tetapi ini hanya terjadi, hanya masalah pergeseran hubungan saja Bapak Ibu Saudara. Sedangkan orang tua tidak berganti dunia. Perhatian orang tua, hati orang tua tetap untuk anaknya. Tetap memikirkan anaknya. Walaupun mungkin anaknya sudah menginjak remaja, bahkan sudah dewasa, bahkan sudah bekerja. Fokus orang tua, pikiran orang tua tetap hanya kepada anak. Pertanyaannya, apakah kita selalu memikirkan Tuhan? Apakah Tuhan sudah lupa dengan kita? Mari kita jawab satu persatu pertanyaan ini. Yang pertama adalah seperti di awal tadi dari pasal Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai 16. Kita sudah tahu bahwa memang Tuhan tidak pernah melupakan kita. Walaupun mungkin digambarkan ada seorang ibu yang bisa melupakan bayinya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang pertama, Tuhan tidak pernah lupa. Kita akan sedikit mundur ke pasal 44 Bapak Ibu Saudara. Ke pasal 44 kita akan membaca ayatnya yang ke-21. Ya. Yesaya 44 ayat 21 kita akan membaca. Bapak Ibu bisa membuka Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Yang pertama dari pertanyaan kita, apakah Tuhan melupakan kita? Tidak. Mungkin di tengah banyak persoalan saat ini, bisa saja disebabkan oleh karena pandemi COVID-19 ini sehingga mungkin ada banyak persoalan, mungkin persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, sehingga merembet ke persoalan keuangan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Tetapi dari pasal 49 dan 44 ayat 21 ini kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Apakah ada masalah? Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Bapak Ibu Saudara, ada banyak alasan.
Mengapa Tuhan berkata seperti ini? Bisa saja Tuhan melupakan Israel karena banyak hal yang telah dilakukan Israel, anak-anaknya, sehingga mengecewakan Tuhan. Kita akan membaca dari mulai pasal pertama saja, ya. Yesaya pasal yang pertama ayat 2-3. Saya ambil ayat 2-3 saja karena mungkin terlalu panjang kalau kita baca semuanya. Yesaya pasal pertama ayat 2 dan 3. Firman Tuhan berkata demikian. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Itu Bapak Ibu Saudara. Ada apa? Kenapa Tuhan di pasal 44:21 berkata, engkau tidak kulupakan. Karena memang Israel seperti yang kita baca di 2 ayat tadi, ayat 2 dan 3 dari Yesaya pasal yang pertama. Inilah yang dilakukan oleh Israel. Dia tidak mengenal lagi Tuhan. Dia sudah tidak memikirkan lagi Tuhan. Sebab ada banyak alasan untuk Tuhan mungkin meninggalkan Israel. Beberapa ayat lagi, 2 ayat lagi Bapak Ibu Saudara. Dari 44, Yesaya pasal 44 ayat 9 dan 10 yang juga akan menegaskan kita. Mengapa Tuhan berkata demikian? Yesaya 44 ayat 9 sampai dengan yang ke-10. Judulnya kebodohan pemujaan patung. Kita sudah tahu apa yang akan terjadi. Orang-orang yang membentuk patung semua adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa oleh karena mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Bapak Ibu Saudara, selain digambarkan sebagai lembu yang sudah tidak lagi mengenal pemiliknya, yang sudah tidak mengenal palungan yang disediakan tuannya. Israel bahkan sudah mulai membuat patung. Membuat patung-patung sebagai Allah mereka. Banyak alasan, sekali lagi saya katakan, untuk mungkin Allah meninggalkan Israel. Tetapi kembali ditegaskan di Yesaya 44 ayat 21 tadi. Hai Israel, engkau tidak kulupakan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini mengalami satu krisis dan merasa Tuhan saat ini sedang melupakan kita. Ingat, firman Tuhan ini menegaskan kepada kita, meneguhkan kita bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apapun yang saat ini mungkin banyak hal yang kita lakukan yang mengecewakan Tuhan, yang menyakiti hati Tuhan. Dari beberapa ayat ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi penerapan buat kita? Dari poin yang pertama, bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Apa yang menjadi penerapan buat kita? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, jelas kita tahu bahwa sebenarnya kita ini mempunyai fokus yang kita anggap lebih penting. Yang harus kita perjuangkan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita selain Tuhan. Bahkan kita sudah tidak lagi memikirkan Tuhan mungkin. Ada hal-hal yang penting yang kita anggap yang perlu kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh selain Tuhan. Padahal sebenarnya Bapak Ibu Saudara, ada tujuan Tuhan yang sebenarnya harus kita benar-benar perjuangkan di dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan, pekerjaan Tuhan, sehingga kehidupan kita diberkati. Ada banyak alasan untuk kita bisa meninggalkan Tuhan. Alasan kesibukankah? Alasan pekerjaankah? Dan banyak hal. Tetapi kita perlu ingat, sebenarnya fokus pekerjaan kita,
Fokus dari kehidupan kita adalah memenuhi tujuan daripada Tuhan sendiri. Kitalah yang punya banyak alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tetapi kita perlu ingat Bapak Ibu Saudara, kalau dengan firman Tuhan saat pagi hari ini kita tersadar kembali, kita perlu ingat bahwa apapun yang telah kita lakukan, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Oleh karena itu mari saat pagi hari ini, melalui firman Tuhan saat pagi hari ini, kita kembali untuk mengenal lebih dekat lagi akan Tuhan. Untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita lakukan. Sehingga kita tidak pernah merasa ditinggalkan Tuhan dalam keadaan apapun kita sekarang ini. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kalau yang pertama tadi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Yang kedua, bahkan Tuhan merencanakan kebaikan buat kita. Kalau kita merasa bahwa Tuhan telah melupakan kita, Dia tidak melupakan. Bahkan Dia merencanakan kebaikan buat kita. Mari kita baca dari Yesaya pasal 44 ayat 26 ya, 26 dan 28. Ya, kita loncati 26 dan 28. Firman Tuhan berkata demikian, akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku yang berkata tentang Yerusalem. Baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Ayat 26. Ayat 28, akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapi. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Bapak Ibu Saudara, tidak hanya Tuhan tidak melupakan kita, tidak pernah melupakan kita. Bahkan Dia lebih lagi Bapak Ibu Saudara merencanakan yang terbaik buat kita. Merencanakan satu kebaikan buat kita. Kalau kita membaca Yesaya ini Bapak Ibu Saudara. Dari 26-28. Sekian ratus kemudian baru firman Tuhan ini dilaksanakan. Dan Tuhan di Yesaya 44 ini merencanakan satu kebaikan. 45 ayat yang pertama akan saya baca Bapak Ibu Saudara. Judulnya, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Dan melucuti raja-raja. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya. Supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Coba bisa bayangkan bagaimana Bapak Ibu Saudara Tuhan merencanakan sesuatu yang di luar apa yang bangsa Israel pikirkan. Mungkin Israel sudah kehilangan pengharapan untuk kembali ke negerinya. Kembali aja mungkin tidak dipikirkan, tetapi Tuhan merencanakan akan membangun kembali kota. Bahkan membangun kembali bait suci. Tetapi hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Dia memakai orang lain. Orang yang bahkan tidak kenal dengan Tuhan Allah Israel. Yaitu Kores. Untuk bisa turut di dalam satu rencana Tuhan. Untuk pembangunan kembali bangsa Israel. Pembangunan kembali bait sucinya. Tuhan pakai Kores. Satu rencana yang mungkin tidak pernah banyak orang pikirkan. Saya akan membaca ayat dari pasal 45, ayat yang keempat dan 5. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau
sekalipun engkau tidak mengenal aku. Engkau tidak mengenal aku diulangi. Saudara. 2 kali di dalam 4 dan 5 ini. Engkau tidak mengenal aku. Ini menegaskan tentang siapa sebenarnya Kores yang dipakai Tuhan untuk bisa ambil bagian dalam rencana besar Tuhan bagi umatnya Israel. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang tidak pernah dipikirkan Israel. Kembali saja tidak pernah dipikirkan ke negerinya. Apalagi membangun kembali kota. Apalagi membangun kembali bait suci. Dan yang tidak pernah terpikirkan, Tuhan memakai Kores yang dikatakan, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Diulangi lagi di ayat yang kelima, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini menjelaskan siapa Kores. Satu raja yang kelak nanti akan ada, yang tidak mengenal Allah, tetapi dipakai Allah untuk bisa bangsa ini kembali ke negerinya, bahkan membangun bait suci. Mari kita Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di Esra ya, supaya kita bisa lebih jelas lagi apakah yang dikatakan Tuhan ini memakai Kores. Apakah yang dikatakan Tuhan di pasal 44, 45 tadi, apakah betul-betul terlaksana kira-kira 150 tahun kemudian Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca di Esra pasal 1 ayat 2 dan 3. Esra pasal 1 ayat 2 dan 3. Beginilah firman Tuhan. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Sungguh apa yang dikatakan Tuhan Allah Israel di Yesaya 44, 45 yang telah kita baca tadi dalam beberapa ayat, sungguh terlaksana. Dipakainya Kores sebagai Allah Tuhan. Dan apa yang telah dirancangkan Tuhan, itu kebaikan buat Israel, itu terlaksana Bapak Ibu Saudara. Apa penerapan? Apa pelajaran penting yang bisa kita ambil saat pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Melihat beberapa ayat yang telah kita baca. Apa penerapan buat kita? Bahwa ketika saat ini Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah mengalami satu krisis. Mungkin merasa bahwa Tuhan sudah melupakan kita. Tuhan tidak pernah punya rencana rancangan yang baik buat kita. Karena kita merasa kehidupan kita sedang terpuruk, sedang pada titik yang terendah. Tetapi ingat Bapak Ibu Saudara, satu, Tuhan tidak pernah lupa akan kita. Yang kedua, Tuhan tetap punya rencana yang baik buat kita. Tuhan hanya punya satu cara untuk keselamatan kita, Bapak Ibu Saudara, melalui Tuhan Yesus Kristus. Tetapi Dia punya banyak cara yang bahkan tidak pernah kita pikirkan untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi pengharapan kita kepada Tuhan. Apa yang saat ini Bapak Ibu Saudara harapkan? Pengharapan Bapak Ibu terhadap rumah tangga, pengharapan Bapak Ibu Saudaraku terhadap pekerjaanmu, pengharapan Bapak Ibu Saudaraku terhadap keuanganmu. Ingat, Tuhan mempunyai rencana yang terbaik buat kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Dia mempunyai rencana yang terbaik. Harapan kita, asal saja kita mau berharap kepada Dia, Dia akan mewujudkan harapan kita. Bahkan dengan cara-cara yang tidak pernah kita pikirkan. Seperti tadi yang kita baca Bapak Ibu Saudara. Mungkin bangsa Israel tidak pernah memikirkan melalui orang yang bahkan tidak mengenal Allah, Tuhan bisa pakai untuk membangun Yerusalem, membangun bait Allah, rumah kediaman Allah. Dia punya cara dan Dia punya waktu.
yang terbaik untuk kita. Punya cara yang tidak pernah kita pikirkan untuk mewujudkan harapan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, apa yang saya harapkan adalah Bapak Ibu Saudara di rumah diberkati dengan firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita Bapak Ibu Saudara tetap percaya bahwa Tuhan saat ini sedang melihat kita. Dia mendengar apa yang menjadi doa kita. Dia tahu pengharapan kita. Punya cara dan waktu untuk mewujudkan apa yang kita harapkan. Amin. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, sungguh kami bersyukur saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan boleh ingatkan kami, Tuhan ajarkan untuk kami selalu Tuhan hanya berharap kepada Tuhan. Dan biarlah fokus kehidupan kami. Dan biarlah kami, oh Tuhan, benar-benar tahu bahwa apa yang menjadi fokus dari kehidupan kami adalah memenuhi apa yang menjadi tujuan Tuhan. Melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan saat ini Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan mungkin kami banyak pergumulan. Kami sedang dalam titik terendah dari kehidupan kami. Mungkin ada persoalan rumah tangga, keluarga, persoalan pekerjaan, ekonomi, bahkan kesehatan Tuhan. Kami yang mau yakin dan percaya di setiap firman-Mu bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kami. Dan Tuhan punya cara yang luar biasa untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat pagi hari. Kami mohon kiranya Tuhan terus tolong setiap jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sertai, Engkau pelihara, tutup bungkus mereka dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ketika mereka beraktivitas, kehidupan mereka sehari-hari, mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan dari segala mara bahaya, sakit, penyakit apapun di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas firman-Mu saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, demikian Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Jadi tekanan, pergumulan, persoalan itu tidak pernah terelakkan dalam hidup kita. Tetapi hidup dalam tekanan itu adalah pilihan. Kita mau menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan atau kita mau tanggung sendiri. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita pada hari ini. Mari pada hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita akan berdoa. Bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau adalah Allah yang setia kepada kami. Terus kami berdoa untuk setiap kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang susah Allah hiburkan kami yang kekurangan Allah akan cukupi kami dengan cara-Mu yang luar biasa. Mari angkat tangan kita bersama, kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Allah, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allah-Mu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau pada waktu masuk ke dalam rumah Tuhan, dan diberkatilah pada waktu engkau keluar melalui pintu rumah Tuhan. Tuhan akan membiarkan musuh-Mu yang maju berperang melawan engkau, terpukul kalah oleh-Mu. Diberkatilah segala usahamu, buah kandunganmu, studimu, kesehatanmu, anak-anakmu, ke kota kemana engkau pergi, lumbung-lumbung persediaanmu. Tuhan akan buka bagimu perbendaharaan yang melimpah, dan diberkatilah segala usahamu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, dan engkau tak minta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau tetap naik dan tidak pernah turun. Diberkatilah keluargamu serta seisi rumahmu. Rumahmu akan penuh dengan sukacita, kekudusan, iman, pengharapan, dan kasih. Kiranya segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai sekarang sampai Maranatha Kristus datang kembali. Setiap yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.